Ada apa bang? Kok ribut-ributnya dekat pembatas? Mbak Ranti mau istirahat, jangan diganggu. Ranti, ini aku Rian. Aku minta maaf soal yang dulu. Aku cuma mau bicara soal surat lamaran ini. Barangkali di kantor kamu ada posisi buat aku. Tolong biarin dia lewat sedikit Bang Jago. Aku mau bicara sebentar aja supaya suasananya nggak makin gaduh. Tapi Mbak, jadwal kita padat. Kita harus segera pindah ke sesi foto bareng anak-anak beasiswa. Nggak apa-apa, sebentar aja. Tuh, pacar kamu lewat. Kusam banget kalau dilihat. Beda sama kamu yang udah jadi anak kantoran. Nah, itu masalahnya, Bang. Aku juga udah lama mikirin ini. Kenapa Yan? Kok gitu ngelihatnya? Tadi katanya mau makan sore bareng. Gak usah bahas makan bareng sekarang, Ran. Aku capek lihat penampilan kamu yang kusam, bau, dan cuma bantu di warung kelontong. Aku sekarang udah jadi staf admin di kantor besar. Maksud kamu apa? Aku kerja juga buat kita, buat nabung bareng. Kenapa kamu jadi bahas penampilan? Nabung apa? Gaji kamu itu gak seberapa. Jujur ya, aku malu kamu cuma beban buat masa depanku berantakan. Mulai sore ini, kita putus. Tuh, bener kata aku. Mana mungkin si Ren mau sama gadis warung kayak Ranti? Nggak level. Kamu tega, Yan? Kamu putusin aku di depan orang-orang cuma karena kamu merasa lebih tinggi. Iya, karena aku butuh orang yang gaul, bukan yang kuno kayak kamu. Pergi sana. Oh, udah Ranti, mending kamu balik sana cuci piring. Jangan mimpi ketinggian. Oke, kalau itu mau kamu, aku bakal inget ucapan kamu hari ini, Rian. Semuanya. Udah Ranti, jangan melamun terus, nanti tumpah semua. Kamu masih kepikiran ya? Aku nggak apa-apa Bu, cuma sedikit kaget. Gak nyangka kalau Rian bisa ngomong sekasar itu di depan Bang Jago dan orang-orang di pos. Permisi Bu Siti, mau beli rokok 1 bungkus. Ranti, masih semangat kan kerjanya? Tadi saya dengar di depan kalau kamu baru putus sama Rian karena kamu kurang modis. Iya Pak RT, mungkin saya nggak cocok buat orang kantoran seperti dia. Sabar ya Ranti, emang kalau udah jadi staf administrasi begitu, gaya hidupnya suka berubah. Bener kata Bapak, biar ini jadi pelajaran buat aku. Aku nggak mau terus dipandang sebelah mata cuma karena aku kerja di warung. Terus sekarang rencana kamu apa? Kamu mau terus menangis di sini? Aku mau belajar sesuatu Bu. Aku punya ponsel, biar retak tapi masih bisa buat cari tahu cara kerja media sosial. Aku mau buktiin kalau anak warung juga bisa. Ya, makin parah retaknya. Harus pelan-pelan banget ini gesernya. Kamu harus bertahan ya. Cuma kamu satu-satunya harapan aku sekarang. Jadi ini yang namanya algoritma. Pantes konten yang jujur lebih disukai orang. Aku harus coba rekam suasananya dari sisi yang berbeda. Rian bilang aku kusam dan gak punya masa depan. Tapi dia gak tahu kalau aku lagi bangun dunia aku sendiri. Oh, jadi begini caranya biar videonya pas sama musik. Ternyata susah-susah gampang ya. Tapi nggak apa-apa, daripada aku nangisin laki-laki kayak Rian. Besok pagi sebelum ke warung, aku harus ambil gambar-gambar ibu yang lagi antri air bersih. Pasti bakal jadi awal yang bagus buat konten pertama aku. Aku mau kasih judul kehidupan di balik yang sempit. Sedikit lagi Ranti, kamu udah janji sama diri sendiri kalau mau berubah. Kamu harus buktiin ke keluarga Rian kalau ponsel retak ini bisa jadi senjata yang hebat.
kalau tampilnya rapi kan enak. Kamu kan sekarang udah jadi orang kantoran, Yan. Udah bener kamu putus sama si Ranti kemarin. Ibu lega dengernya. Iya Bu, aku juga merasa lega. Kemarin pas di pos kamling, Bang Jago juga bilang kalau Ranti kusem banget. Betul, Yan. Tadi pagi aku lewat depan kontrakannya. Ranti duduk di lantai sambil pegang ponselnya yang retak itu. Paling juga cuma gaya jadi orang sukses aja. Mau gimana pun kalau aslinya cuma pelayan warung ya tetap kusem lah. Makanya itu Bu, aku butuh perempuan yang setara, yang modis dan bisa diajak ke acara kantor. Ini sepatunya Rian, udah mengkilap. Kasian ya, beda jauh sama kamu yang udah pegang dokumen penting di perusahaan. Udahlah, jangan bahas dia terus. Nanti malah bikin sial hari pertama aku kerja. Aku berangkat dulu ya Bu. Amin, Yan. Hati-hati di jalan ya. Kamu fokus aja sama masa depan kamu. Serius banget kelihatannya. Lagi edit video tentang kehidupan pasar ya. Sudut pengambilannya lumayan berani buat pemula. Iya Pak, ini cuma rekaman seadanya di gang tempat aku tinggal. Aku lagi belajar nyusun cerita, biar yang lihat merasakan suasana bising dan susahnya cari air bersih di sana. Menarik. Aku Heru, fotografer jalanan. Jarang ada anak muda yang mau angkat isu kusam begini tanpa dibuat-buat. Kamu pakai alat apa buat rekam ini? Pakai ini aja Pak, ponsel lama yang layarnya udah retak. Aku nggak punya kamera bagus kayak punya Bapak. Alat itu nomor 2, yang penting itu rasa. Tapi kalau kamu mau belajar lebih dalam, coba pakai lensa lama punya aku. Biar gambar kamu lebih tajam dan fokusnya nggak lari-lari. Ini beneran Pak, aku nggak enak. Aku cuma anak warung yang lagi mencoba peruntungan. Rian, mantan pacarku, bahkan bilang kalau aku lagi mimpi di siang bolong. Biarin aja orang mau ngomong apa. Kamu punya potensi besar. Selesaikan video ini, unggah ke internet ya. Ini kopinya Pak Heru. Dan buat mbaknya ada titipan roti bakar dari meja sebelah. Terima kasih banyak Pak Heru. Aku nggak akan nyerah sampai video potret pinggiran ini selesai dan orang-orang tahu kalau Gang Sempit punya cerita yang hebat. Aku tunggu karya viralmu ya. Jangan lupa kirim email agensi Metropolis. Aku kenal orang dalamnya. Besok pagi kamu harus udah punya keberanian buat kirim portofolio itu. Silakan duduk di sini ya, Pak Andre. Sebentar lagi selesai rapat. Selamat pagi, kamu Ranti yang buat video potret pinggiran itu kan? Aku udah nonton berkali-kali semalam. Cara kamu ambil gambar jemuran yang melintang di gang itu seperti punya nyawa. Iya, itu lingkungan tempat tinggal aku. Aku cuma pakai ponsel layar retak dan laptop bekas buat edit semuanya. Maaf kalau kualitas gambarnya belum setajam standar kantor Bapak. Justru itu nilainya. Kamu punya mata yang jujur. Video kamu viral karena orang merasa terhubung, Ranti. Aku cuma mau buktiin kalau orang dari Gang Sempit juga punya cerita yang layak. Mantan pacarku bilang impianku ini cuma mimpi di siang bolong karena aku nggak punya modal apa-apa. Beritahu mantanmu kalau modal paling mahal itu adalah ide dan kejujuran. Aku mau kamu gabung di sini jadi junior tim kreatif. Aku ingin kamu membawa warna pinggiran itu ke kampanye besar nanti. Kamu mau? Ini beneran Pak, aku nggak perlu balik lagi ke warung kelontong buat timbang beras. Sekarang tugas kamu bukan nimbang beras lagi, tapi nimbang ide-ide hebat. Selamat bergabung Ranti. Besok kamu langsung ikut rapat besar ya. Aku mau kamu kenalin sama tim yang lain.
Oke Ranti, semua orang di kantor lagi bicarain konsep baru kamu. Katanya kamu mau bawa unsur kejujuran jalanan ke proyek brand sabun nasional ya? Bener Doni, aku mau kita nggak cuma nampilin model cantik di kamar mandi mewah. Aku mau kita kasih lihat perjuangan ibu-ibu di gang sempit yang tetap jaga kebersihan meski air susah. Ingat video potret pinggiran yang bikin aku masuk ke sini? Kita pakai yang sama. Aku suka idenya, tapi apa klien gak komplain kalau latarnya terlihat kusam seperti yang kamu ceritain ini loh? Justru itu intinya Siska, kusam itu nyata. Dulu ada orang yang bilang kalau aku kusam dan gak punya masa depan, tapi nyatanya sudut pandang itulah yang bikin kita berbeda sekarang. Kita jual nilai kemanusiaannya, bukan cuma bungkusannya. Kalau begini aku yakin kampanye kita bakal meledak. Kamu emang punya insting tajam Ranti. Ini hasil kerja keras kita semua. Aku nggak mau kita lupa kalau di luar sana banyak cerita hebat yang terkubur di balik tembok gang. Oh iya Leo, tolong siapin jadwal syuting untuk minggu depan ya. Aku mau lokasinya asli, jangan studio. Siap ketua, nanti aku langsung cari lokasi yang pas. Ranti, denger-dengar kalau proyek ini selesai, kamu jadi pembicara di seminar internasional ya? Iya, jadwalnya udah keluar. Aku perlu nyiapin materi yang bagus. Aku mau dunia tahu kalau bakat itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari balik etalase warung kelontong. Baru setengah bulan, tapi sisa uang di amplop udah mau habis aja. Rian, kamu harus lihat. Coba kamu perhatiin pembicaraannya. Kayaknya aku pernah lihat deh. Siapa sih? Paling motivator yang cuma pinter ngomong. Aku lagi pusing mikirin biaya hidup, Bud. Bukan, kamu lihat lebih jelas lagi. Itu Ranti kan? Lihat penampilannya, elegan. Dia sekarang jadi kepala tim kreatif di agensi Metropolis. Oh, gak mungkin. Ini Ranti. Kok bisa beda banget? Dia sangat berwibawa. Suaranya juga tenang. Padahal di depannya orang-orang hebat. Katanya dia orang sukses besar karena kontennya jujur soal kehidupan di gang sempit. Semua orang muji dia. Kamu beruntung pernah deket sama dia loh. Beruntung katamu. Aku malah merasa jadi orang paling bodoh sekarang. Dulu aku mutusin dia, bilang dia jadi penghambat karir aku. Kamu serius? Jadi kamu yang mutusin dia gara-gara itu? Kalau aku jadi kamu ya aku nyesel seumur hidup. Sekarang dia jadi incaran banyak perusahaan besar, sedangkan kita masih di sini-sini aja. Aku nggak tahu kalau konser retaknya dulu itu bener-bener bisa bikin dia sukses ini. Aku ngerasa kecil, Bud. Slip gajiku ini nggak ada apa-apanya dibanding sekali dia bicara di panggung itu. Ya mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Mending sekarang kita pulang. Tapi denger-dengar besok dia mau balik lagi ke kampung lamanya buat acara bakti sosial. Kamu nggak mau coba ke sana? Dia mau ke kampung lama besok pagi. Mungkin aku harus ke sana. Aku harus minta maaf. Siapa tahu dia masih punya perasaan sedikit buat aku. Semua paket sembako udah siap ditata di panggung Mbak Ranti. Anak-anak penerima beasiswa juga udah kumpul di barisan depan. Kita bisa mulai acaranya 10 menit lagi. Iya, silakan dimulai. Aku mau pastiin semua anak-anak di sini dapat alat tulis yang baru juga. Bu Siti udah dateng. Aku mau beliau duduk di barisan paling depan. Ranti, ya ampun, ibu hampir pangling lihat kamu. Kamu cantik sekali, nak. Warung ibu jadi sepi sejak kamu gak ada. Tapi ibu bangga banget lihat kamu sekarang. Ibu, apa kabar? Terima kasih ya udah dateng. Tanpa dukungan ibu di warung dulu, aku mungkin gak punya keberanian buat belajar dari ponsel retak itu. Ibu harus lihat, sekarang aku kembali untuk menepati janji di buku tulis itu.
Lihat itu si Ranti, sekarang auranya beda banget. Dulu kita pikir dia cuma bakal jadi pelayan warung selamanya. Ternyata dia punya hati emas, mau balik lagi ke sini buat bantu kita. Ranti, masih ingat ibu kan? Yang dulu sering beli beras di warung. Itu anak ibu yang paling kecil sekarang. Udah lulus SMA. Kira-kira ada lowongan gak ya di kantor kamu yang keren itu? Tentu saya ingat, untuk urusan pekerjaan nanti bisa hubungi asisten saya ya Bu. Hari ini fokus saya mau memberi beasiswa supaya anak-anak di sini punya masa depan yang lebih baik dan gak dianggap rendah oleh orang lain. Mbak Ranti, boleh minta tolong berdiri di dekat tumpukan sembako? Kami ingin ambil foto untuk rilis berita sore ini. Baik, ayo kita mulai aja acaranya. Aku mau momen ini jadi bukti buat anak-anak di gang bahwa mereka nggak boleh nyerah meski dunia meremehkan mereka. Ranti, tolong sebentar, ini aku Rian. Aku mau bicara sebentar aja sama kamu. Jangan dorong-dorong. Kamu gak lihat ini lagi acara resmi. Lagian kamu siapa sih? Berani banget panggil-panggil Mbak Ranti pakai nama doang. Aku ini teman lamanya bang. Dulu kami deket banget. Tolong, aku cuma mau kasih ini ke dia. Aku butuh bantuan buat cari kerjaan yang lebih baik. Teman lama atau mantan yang dulu sombong? Aku ingat kamu, Yan. Dulu kamu teriak-teriak di pos kamling bilang Ranti beban kan? Sekarang lihat, kamu malah jadi kayak orang susah yang meminta sumbangan. Ada apa bang? Kok ribut-ributnya dekat pembatas? Mbak Ranti mau istirahat, jangan diganggu. Ranti, ini aku Rian. Aku minta maaf soal yang dulu. Aku cuma mau bicara soal surat lamaran ini. Barangkali di kantor kamu ada posisi buat aku. Tolong biarin dia lewat sedikit Bang Jago. Aku mau bicara sebentar aja supaya suasananya nggak makin gaduh. Tapi Mbak, jadwal kita padat. Kita harus segera pindah ke sesi foto bareng anak-anak beasiswa. Nggak apa-apa, sebentar aja. Kamu mau bicara apa Rian? Sepertinya kamu terlihat sangat terburu-buru sampai baju kamu basah. Ranti, aku nyesel. Aku baru tahu kalau kamu sehebat ini sekarang. Tolong lihat surat lamaran aku. Aku udah gak tahan kerja di tempat lama karena gajinya kecil. Kamu mau kan bantu aku? Aku ngerti, tapi ini bukan tempat yang pas buat bahas pekerjaan. Ikut aku ke tempat yang lebih sepi, biar kita nggak jadi tontonan warga. Jadi, kamu mau aku bantu kamu masuk ke agensiku setelah semua yang kamu ucapkan 2 tahun lalu? Ranti, aku minta maaf. Aku dulu bodoh. Aku cuma lihat jabatan dan gengsi. Kamu minta maaf karena kamu nyesel nyakitin aku atau kamu nyesel karena aku jadi inceran banyak orang dan punya posisi tinggi? Aku menyesali semuanya. Aku tahu kamu orang baik. Di surat lamaran itu aku punya pengalaman administrasi. Aku janji bakal kerja keras. Rian, kami mencari orang yang punya visi dan integritas, bukan yang mau numpang aman karena orang dalam. Secara profesional, kamu belum memenuhi kualifikasi tim aku. Tapi kita kan pernah punya masa lalu, Ranti. Masa lalu itu udah selesai. Di hari kamu bilang aku ini beban yang memalukan. Jadi kamu gak mau kasih aku kesempatan sekali aja? Kesempatan kamu udah habis saat kamu lebih milih gengsi daripada menghargai orang yang ada di samping kamu. Sekarang aku mau balik ke acara. Anak-anak beasiswa lebih butuh perhatian aku. Oh iya, semoga kamu bisa belajar menghargai orang lain sebelum mereka pergi dari hidup kamu. Terima kasih buat hadiah buku sama beasiswanya. Nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi hebat kayak Mbak Ranti.
Sama-sama ya sayang, kalian harus rajin belajar. Jangan dengerin orang yang bilang kalian gak bisa sukses. Kalian lihat aku dulu juga main di lapangan becek ini. Mari Mbak Ranti, jadwal kita setelah ini harus ke bandara untuk penerbangan ke Singapura. Takutnya nanti kita terjebak macet total di depan. Iya, sebentar lagi kita berangkat. Tolong pastiin semua sisa paket sembako udah sampai di rumahnya Bu Siti ya Pak. Aku mau beliau yang distribusikan sisanya. Dadah Mbak Ranti, jangan lupa main kesini lagi ya. Pasti, jaga diri kalian baik-baik ya. Ingat, jangan jadi orang yang merendahkan orang lain. Akhirnya, aku bebas. Bukan karena mobil ini atau uang ini, tapi karena aku udah gak butuh pengakuan dari orang yang dulu buang aku. Kita langsung jalan ya Mbak. Iya, jalan Pak.